Kalau statement tentang bahwa ini pasti jawaban zaman itu tidak mungkin dilakukan karena hanya waktu yang akan bisa membuktikan. Tapi kita bisa membuat kemungkinan-kemungkinan akan jawaban zaman itu sendiri. Kalau A sudah tidak bisa dilakukan berarti B. Kalau B ternyata bukan jawaban berarti C. Jadi kita berarti harus tahu sifat-sifat di dalamnya. Ada beberapa indikasi yang membuat saya merasa bahwa Ma'iyah sangat punya potensi untuk menjawab zaman. Jadi pengetahuan ini bukan berdasar data atau kira-kira, ini berdasarkan menarik dari pemahaman pola. Bahwa ketika Ma'iyah menyebut dirinya organisme, itu menurut saya salah satu indikasi besar bahwa Ma'iyah punya potensi untuk bisa menjawab zaman. Sebelum itu, modal pertama Ma'iyah adalah, kalau tadi ngomong adalah kedaulatan. Kedaulatan itu modal utama karena apapun yang terjadi di dalamnya nanti akan dasarnya dari kedaulatan. Tidak ada maintenance cost-nya dalam tanda petik lah untuk menjaga kebersamaan. Yang saya sebut pola tadi begini. Untuk menjawab negara, untuk menjawab sesuatu yang lebih besar, pasti kita melihat dari komponen-komponen yang lebih kecil. Jadi kalau untuk membuat manusia, komponen lebih kecil adalah sel. Kalau mau melihat musik Kiai Kanjeng, komponen lebih kecil adalah instrumen-instrumennya. Kalau mau melihat motor, itu komponen lebih kecil adalah gearnya, bannya, rantainya, stangnya, dan spion dan segala macamnya. Jadi semua yang lebih kecil itu berkumpul akan menjadi sesuatu yang lebih besar. Apakah Ma'iyah bisa menjawab Indonesia? Berarti di sini posisinya Ma'iyah adalah sesuatu yang lebih kecil. Apakah bisa menjawab yang lebih besar? Saya melihatnya gitu aja. Bukan Ma'iyah besar kecil secara konseptual, besar kecil secara jumlah. Dalam pola kecil besar itu saya sebut sebagai pola penciptaan. Pola penciptaan itu berputar. Dia punya pola yang fix. Dan hanya ketika dia sudah selesai pada cycle-nya, pada lingkarannya, dia akan mampu menjawab sesuatu yang lebih besar. Itu mungkin sudah sempat saya omongkan ketika di Bang Wetan. Itu indikasi utama saya kenapa saya mengatakan bahwa Ma'iyah bisa sangat punya potensi untuk menjawab zaman. Karena Ma'iyah adalah organisme yang mampu menjawab Indonesia sebagai organisme yang lebih besar. Bagaimana itu? Itu langkahnya ada 9 cycle di situ, tapi hitungnya nanti ada 7 di situ. Pertama, yang 2 dari Tuhan. Menurut saya pertama adalah gagasan yang dari Tuhan. Gagasan, ide, inspirasi, kemauan untuk bersama, itu semua sing awang wong saka Gusti Allah. Nomor 2 adalah conditioning, diciptakan conditioning. Butuhnya keadaan sehingga terjadinya penciptaan. Kondisi masalah misalnya, adanya ruang dan waktu sehingga keberadaan itu bisa terjadi, itu conditioning. Nah setelah itu baru masuk yang ketiga yang namanya ada. Kelengkapan komponen ini dan sampai di mana itu menentukan kemungkinan apakah dia bisa menjawab sesuatu yang lebih besar. Yang ketiga adalah ada. Ketika dia berada, dia punya potensi tumbuh. Berikutnya adalah tumbuh. Setelah tumbuh, dia punya yang namanya pilihan. Pilihan mau ke arah mana. Tapi pilihan itu ada komponen berikutnya yang namanya pertimbangan kasih sayang dan pengetahuan. Itu satu ranah. Kamu tidak bisa punya kasih sayangmu orang landep tanpa pengetahuan, dan pengetahuanmu tidak berguna tanpa kasih sayang. Tapi pengetahuan dan kasih sayang itu juga tidak matang kalau pengetahuannya tidak diberi dengan kebijaksanaan lebih tinggi lagi. Terus dan kasih sayang pengetahuan itu tidak berguna kalau dia tidak menjadi pemahaman, dan kasih sayang itu tidak berguna jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan. Kalau ya pemain cinta dan pengetahuan baru kebijaksanaan dan pemahaman. Ini Ma'iyah ono kabeh soalnya. Setelah itu setelah itu di atasnya ada yang namanya keseimbangan. Keseimbangan adalah memberi balance antara kanan kiri, atas bawah, sana kemari. Tapi keseimbangan masih belum lengkap karena dia harus kompromis. Kalau keseimbangan itu ada satu konsep lagi di atasnya yang namanya harmonis, yang kesembilan. Nah, pada penciptaan apa saja, arep puisi, arep musik, arep motor,
itu kalau dia tidak mencapai titik harmonis, dia tidak akan efektif menjawab menjadi sesuatu yang lebih besar. Nek apa sebenarnya? Nek alat musik orang harmonis ya enak didengarkan sebagai musik yang utuh. Nek tidak menemukan keharmonisannya. Badan nek orang harmonis, yo apa ginjal ribut dhewe engko karo apa jenis ususe dan seterusnya. Nah, saya melihat di Mak Ayah, kita sudah menemukan yang namanya keharmonisan. Tidak perlu keseimbangan sudah terangkum dalam keharmonisan itu tadi. Komponen-komponen yang disebutkan tadi itu menunjukkan, merefleksikan yang saya sebut sebagai keharmonisan. Ketika sudah sampai pada tingkat harmonis dalam satu kumpulan, itu akan bisa menjawab sesuatu yang lebih besar, karena dia harus cycle balik lagi ke keberadaan yang lebih ada lagi, mubeng lagi kepada keberadaan, tapi keberadaan yang lebih besar. Jadi ceritanya, apakah Mak Iyah itu berada dengan keberadaannya, apakah dia punya pilihan untuk tumbuh, dan tumbuh itu apakah dia dengan cinta dan pengetahuan dan mempertimbangkan kebijaksanaan dan pemahaman dalam ilmu-ilmu Mak Iyah. Dan setelah itu apakah Mak Iyah menemukan keseimbangannya dan membentuk keharmonisannya dalam diri dan Mak Iyah dan sekitarnya. Kalau itu terjawab, maka Mak Iyah akan menjawab zaman. Itu terserah kita semua. Matur nuwun.